Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amali kamila. Wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma iftah lana kullal khair wa yassir lana kullal umur wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Awalan kita tambahin atau kita pelajari dulu tambahan-tambahan dari Dr. Yusuf, habis itu baru pindah ke Raudatun Nadir ya. Karena kemarin itu Dr. jadi dimulai dari yang pertama, cuman adalah idhofahnya masya Allah, idhofah fawaidnya lebih banyak lagi. Jadi pertama adalah ijma'u ahlil Madinah. Ijma'u ahlil Madinah itu ada nama lain. Kalau misalnya ada ulama bilang amalu ahli Madinah, itu juga disebut dengan ijma'u ahli Madinah atau ittifaqu ahli Madinah. Dan amalu ahli Madinah ini dari usul Imam Malik yang memang dipakai oleh Imam Malik. Nah, sedangkan kalau nggak salah Imam Asy-Syafi'i waktu itu pernah ya bertanya mahada, terus intinya Imam Syafi'i bilang la na'rif hada ila yaumina hada. Jadi intinya kalau Imam Syafi'i tidak memakai ini amalu ahli Madinah ini. Cuma sebenarnya kita harus tahu ya maksudnya dari amalu ahli Madinah itu bagaimana. Kama na'rif anna ta'rif al-ijma' bi itibari kullil ummah fama ya'ti min ittifaqi al-ba'd huwa ijma'un khasun mithlu ijma'il khulafa'ir rasyidin wa ijma' ahli Madinah. Cuman di sini permasalahannya adalah karena ijma itu kalau dilihat dari ta'rif istilahnya ya, ijma kulli ummah. Maka kalau misalnya dia ijma'nya itu sebagian seperti ijma' ahli Madinah itu tentunya sebagian umat. Ijma'u al-khulafa'ir rasyidin juga ijma'u syaikhoni, maksudnya ijma' Abu Bakar dan juga Umar. Nah, itu disebut dengan ijma' khas. Al-mas'alatu fi hadzal babi ta'ni hal amalu ahli al-madinati huwa mutlaqun au tafsir. Nah, jadi permasalahan di bab ini, amalu ahli Madinah yang disebut dengan amal ahli Madinah itu memang mutlak. Dia adalah amalu ahli Madinah apapun itu, atau dia ada tafsirnya, ada penjelasannya lebih lagi. Nah, na'ti ila ta'rifi awalan afdalu ta'rif wa ma dzakarahu Abdurrahman As-Sahlan. Apa itu amalu ahli Madinah? Amalu ahli Madinah huwa matasafa alaihi ulama wal fudala bil Madinah kulluhum aw aktsaruhum fi zamanin makhsusin sawa'an akana sanaduhu naqlan am ijtihadan aw istidlalan. Jadi amalu ahli Madinah itu memang yang disepakati oleh ulama-ulama dan fudala di Madinah. Ya. Yaitu semua ulama atau banyak dari ulama-ulama dan fudala di Madinah yang itu di zaman yang khusus. Nah, itu sama aja apakah hal tersebut yang disepakati itu adalah naqlan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dia dalam masalah ijtihad atau istidlal. Nah, yang disebut dengan zamanun maksus di sini itu adalah as-sahabatu wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Jadi 3 kurun ini. Kemudian kalau kita masuk ke dalam Raudatun Nadirnya ya, amalu ahli Madinah laisa bihujjah qala Ibnu Qudamah, dan ini adalah pendapatnya jumhur. Jadi Al-Hanafiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah mengatakan bahwa amalu ahli Madinah itu bukan hujjah. Maka famin babi aula alla yakuna ijma'an. Maka tentunya karena tidak menjadi hujjah, lebih afdal lagi kalau tidak menjadi ijma'. Karena kalau kita lihat dari maratibnya itu seperti ini. Yang pertama adalah ijma, kemudian yang kedua adalah hujjah, ketiga adalah yurajjah atau roji. Jadi kalau misalnya memang hal tersebut menjadi ijma, dia sudah pasti hujjah dan sudah pasti dia dirojihkan. Kemudian di bawahnya lagi, kalau dia menjadi hujjah, maka dia sudah pasti dirojihkan, tapi tidak tentu untuk menjadi ijma. Kalau dia menjadi rojih, memang kalau misalnya ada ta'arud al-aqwal, ada perkataan-perkataan atau dalil-dalil yang bertentangan, maka hal tersebut
dirajihkan gitu daripada yang lain. Cuman tidak menjadi hujah. Jadi bukan istidlal, bukan dalilun istiqlal ya, bukan dalil tersendiri. Cuma dia dirajihkan gitu dan tentunya bukan menjadi ijma. Nah, terus di sini ada nakat dari nakat ya untuk Ibnu Qudamah. Karena Ibnu Qudamah tuh bilang di Rawdatul Nadir wa qala Malik wa hujjah. Nah, karena beliau bilang wa qala Malik, Ibnu Malik seperti menjazmkannya, memastikan kalau memang Malik berkata seperti itu. Padahal kalau misalnya lihat dari ulama yang lain, li'annahu bainama fariqun akhar masalah mithlu Abi Ya'la la yajzim bihi. Abu Ya'la tidak menjazimkan kalau itu adalah perkataannya Malik. Maksudnya amalu ahli Madinah menjadi hujjah itu beliau tidak menjazimkan perkataannya Malik gitu. Cuma di sini Ibnu Qudamah menjazimkan. Nah, ternyata nisbatul qaul ila Imam Malik laisa bisahih wa innama hiya qaulu ba'dil malikiyah minal maqarib wa hum yahtajuna bihi mutlaqan. Nah, ternyata setelah diteliti lagi, nisbah al-qaul kepada Imam Malik bahwa amalu ahli Madinah itu hujjah itu tidak sahih ya. Nah, ternyata itu adalah perkataan sebagian Malikiyah dari Maghrib seperti Andalus, Maroko. Nah, mereka memang berhujjah dengan amalul ahli Madinah mutlak ya, apapun amalan itu. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari aksam ahli Madinah, saya tahaqqaq lana qaulu Imam Malik. Nah, berarti sekarang permasalahannya, apakah benar sih Imam Malik itu mengatakan bahwa amalul ahli Madinah itu hujjah? Nah, kita harus melihat tafsilnya dulu ya, tafsilnya. Nandur ila qawli laqadi al-Wahhab al-Maliki wal-Qurtubi al-Andalus al-Maliki aidan wa huwa al-mufassir kama huwa ma'ruf. Amalu ahli Madinah itu bin nadari ila mustanadil amal. Jadi amalnya itu nanti terbagi menjadi dua ya. Ada amal yang nakli, yaitu amaluhu sanaduhu au mustaniduhu an-nakli an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang amalu ahli Madinah itu sudah ada sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dinukilkan kepada para sahabat, dinukilkan kepada tabiin dan setelahnya itu. Nah, jadi ini adalah kullu ma naqalahu ahlul ilmi min ahlil Madinah jam'an wa yaquluna anal amal dhahir. Jadi memang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian semua ahlul Madinah itu mengamalkan hal tersebut yang dicontohkan oleh Nabi, dan itu amalan yang dohir yang memang dohirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut jam'an wa yaquluna annal amal dohir wa hadha hujjatun bittifaq li anna dilalatahu dilalatun qat'iyyah wa dha mimma hasala fihi al-ijma'. Nah, kalau ini memang ittifaq ulama ya, ini menjadi hujjah gitu. Amalu ahli Madinah yang ini memang menjadi hujjah, udah ittifaq ulama, dan itu menjadi dilalah yang qat'i dan memang itu adalah ijma gitu. Makanya Al-Qurtubi mengatakan yang bagi ala yahtalifihi wala khilafa aidan fi mustanadil qaul awil fi'il awil iqrar. Nah, memang sebaiknya hal ini tidak dipermasalahkan, tidak diikhtilafkan. Dan ini sama aja ya, apakah memang nakalnya itu Nabi mengatakan, bersabda, atau nakalnya itu adalah amalnya Nabi, atau itu adalah ikrarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal qismu hadza yumkin an hamilahu alhamdulillah an hamilahu liqaul al-Imam Malik. Nah, dalam hal al-amru naqli itu kita bisa menisbahkan kaul ini kepada Imam Malik. Jadi kalau misalnya Imam Malik mengatakan amalu ahli Madinah itu hujjah dan yang dimaksud dengan amal ahli Madinah itu adalah naqli ini, maka tidak apa-apa kita menisbahkan hal tersebut kepada Imam Malik. Nah, sekarang yang kedua yang menjadi permasalahan, al-istidlal mustaniduhu ila al-ijtihad. Malam yattasil bihi al-amal min zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam au al-khulafa'ir rasyidin. Fi hadzal qism al-Malikiyah anfusuhum ikhtalafu fa hada khilaf ala salasati awjuh. Nah, ini pun ini yang menjadi ikhtilaf ya. Dan Malikiyah itu pun sendiri juga mereka berikhtilaf. Nah, ikhtilafnya itu ada 3 aujuh ya. Annahu laisa hujjatan wala murajjihan, bukan hujjah dan juga bukan murajjih. Itu sudah diterangin wa bihi qala aksarul Malikiyah minal Iraq. Kemudian itu yang kedua adalah menjadi wajib kalau misalnya ada ta'arud, ala nastamit minhu hukman istiqlalan, seperti tadi sudah diterangin li annahu laisa hujjatan wa bihi qala ba'du ashabis syafi'iyah.
Kemudian yang ketiga adalah anahu hujjah wa illam yahrum khilafuhu fayakunu hadha hujjah dhaniyah qala biya al-maghrib minal malikiyah. Kemudian Qurtubi mengatakan di Qaulisaniyah, berarti dia adalah yurajja bihi inda ta'arud. Nah, jadi pada aulatihi ayakuna hujatan idan faroda. Jadi kalau misalnya memang itu munfarid, tidak ada yang mentarutkannya, tidak ada yang menghilafinya, maka tayyib itu menjadi hujjah. Kalau memang tidak ada yang mentarutkannya. Tetapi wal muraji idza ta'arudul aqwal. Tapi kalau misalnya ada ta'arudul aqwal, dia menjadi yang paling rajih gitu. Faida aradahu al-khabar fal khabar aula bihi. Tapi kalau misalnya ternyata dikhilafi atau diarid sama khabar, maka khabar lebih aula ya. Khabar lebih aula untuk diamalkan daripada amalu ahli Madinah. Wa hadza maqala bihi jumhur ashabina yaitu al-Malikiyah. Nah, ini pun bahkan jumhur ashabina al-Malikiyah mengatakannya yang untuk ini perkataan yang kedua seperti ba'du ashabi Syafi'iyah ini. Nah, qala Syinqiti al-Maliki fi qayyid qawli Imam Malik fi amali ahli Madinah anahu hujjah. Anahu hujjah itu jadi di sini Syinqiti akhirnya mengatakan kalau misalnya memang Malik mengatakan amalu ahli Madinah itu hujjah, itu harus dikoitkan gitu. Qaidnya ini bisyarta ini. Labuda fil masail al-mabniyah ala taufiq. Ya taufiki ya. Maksudnya itu memang masalah-masalah yang taufiki yang memang la majalil li ra'i, tidak ada majal untuk ra'i, tidak bisa berijtihad padanya seperti mislu fil aqidah, seperti di aqidah. Kemudian yang kedua al-amal sadara bi'tida' minas sahabat tabi'in. Yang kedua adalah amal tersebut memang dari saudirnya, bermuncul dari sahabat dan juga tabi'in. Intaha fi ijma'u ahli Madinah summa fi ittifaqi al-khulafa ila arba'ah. Nah, di sini al-mas'alatul lati awradaha Ibnu Qudamah huwa initafaqu ala qaulin wa khalafahu baqiyatu sahabat fi khilaf. Nah, jadi yang dipermasalahkan di sini itu bukan mujarrad ikhtilaf al-khulafa ila arba'ah terus enggak ada yang ta'arufkan, bukan ya. Jadi ini adalah ittifaqu al-khulafa ila arba'ah, cuman memang ada baqiyatus sahabah yang yukhalif gitu. Nah, makanya itulah menjadi khilaf. Nah, kalau menurut jumhur itu enggak ya. Kalau kita lihat di Raratul Nadir, menurut jumhur itu enggak. Jadi menurut jumhur dia tidak menjadi hujjah gitu. Cuman Pak Ahmad lahu riwayatani. Yang riwayat yang pertama itu mengatakan la yakhrus an qaulihim ila qauli ghairihim, fa min riwayatihi hadza yakunu qauluhum hujjah wa ka'annahu ja'ala sifatal khilafah mu'attirah. Jadi karena perkataan la yakhrus an qaulihim ila qauli ghairihim, maka ini di riwayat pertama ini diistimbatkan bahwa qauluhum ittifaqu al-khulafa ila arba'ah itu menjadi hujjah daripada yang lain gitu. Dan ini sepertinya beliau menjadikan sifatul khilafah, jadi karena memang jadi khalifah ya, itu mu'attirah, memang berpengaruh sehingga perkataan mereka menjadi hujjah. Kemudian yang kedua, idza ta'arada fa yunzar ila aqrabi ma qila fil Qur'an wal hadits, fa min riwayatihi hadza yadullu anna ittifaqahum la yakunu hujjatan wala ijma'an. Nah, cuman riwayat kedua beliau bilang kalau memang ada ta'arud, ya ada ta'arud, terus misalnya perkataan 4 al-khulafa ini berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain, maka yang diambil itu yang paling dekat dengan Quran dan juga hadis. Nah, ini berarti menunjukkan kalau ittifaqu al-khulafa al-arba'ah itu tidak menjadi hujjah dan juga tidak menjadi mujmah. Cuman kalau kita lihat di Hasyiah Raratul Nadir fi Tabaatil Mu'assasat Risalah itu dari Ahmad arba'u riwayat. Yang pertama anahu laisa bijma wala hujjah. Jadi bukan ijma dan juga bukan hujjah, dan ini jumhur ulama. Yang kedua anahu ijma, ini perkataannya Ibnu Banna minal Hanabilah wa Abu Kharim al-Hanafi. Yang ketiga anahu hujjah wala ijma. La laisa fihi mustanidul qaul. Yang keempat ana qaul Abi Bakrin wa Umar ijma'u syaikhaini ijma' wa marajahu Ibnu Banna. Terus kita langsung ke munaqasyahnya, adillatu man la ya'buhu ijma'. Berarti kan memang ada yang tidak menjadikan hal tersebut menjadi ijma'. Apa adillahnya? Yang pertama, dia ada hujjatul ijma' li kulli ummah, karena kita tahu hujjatul ijma' itu adalah i'tibarnya itu semua umat, sedangkan khulafaul arba'ah bukan semua umat. Yang kedua, halil mu'awwal fi i'tibari ijma'ihim wal khilafah au nafsi
nafsi ijtihadihim in qalu bi i'tibari khilafah faman ja'a man ba'dahum khilafatun aidan wa la'allahum ila akhirih. Al-muhim, oke, kalau misalnya mereka bilang itu adalah hujah, maka ya ijtihad atau ijma ya, maka oke, apa alasan mereka? Kalau misalnya alasan mereka itu adalah khilafah, ada juga khilafah setelah mereka yang mana mereka juga ajma'u ala khilafihim, kan ada juga khilafah setelah mereka kan. Kalau misalnya kita menjadikan khilafah itu adalah hal yang berpengaruh untuk menjadi ijma gitu. Tapi kalau misalnya bilang ijtihaduhum, maka ada dari sahabat yang memang afdal daripada mereka fil ilm, seperti Mu'ad wa bin Mas'ud wa ghairihim. Kemudian apa adalah yang menganggap bahwa itu adalah ijma? Itu di hadis wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa idatan wajirat minhal qulub wa darafat minhal uyun thumma ila qawli rasul usikum bitaqullahi azza wa jalla wa sami wa ta'ati wa inta bara alaikum abdun fa innahu man ya'is minkum fasyarah laman katsiran fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin hakana walakinnahum nukish pertama enggak menunjukkan bahwa hal tersebut menjadi ijma gitu. Karena pertama, al-khulafa'i rasyidin yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bisa jadi layan hasir fi arba'ah, tidak dibatasi bahwa itu 4 itu. Kemudian al-murabbi sunnah itu bukan akwal ya, tetapi maksudnya adalah hukmuhum wa siyasatuhum, politik mereka. Maka fala yu'athir ittifaqhum ijma'an fal awwal aqwa. Jadi memang intinya ittifaq mereka itu bukan menjadi ijma, maka perkataan yang pertama yaitu perkataan mereka bukan ijma, ittifaq mereka bukan ijma, itu bukan ittifaq mereka itu bukan ijma, itu aqwa. Wal akhir mustanidul ijma, halil ijma la budda ayyastanid ila dalil fihi qaulani. Jadi sebenarnya ijma itu harus yastanid ke dalil enggak sih gitu. Yang pertama, mereka mengatakan itu tidak yastanid kepada dalil, bal huwa tawfiqan minallahi ta'ala. Qad yakunu tawfiqan Masalah bi ayuwafiqallahu al-mujmi'in li ikhtiyari shawab min ghairi mustanidin. Nah, jadi Allah memang mengilhamkan kepada mereka untuk mereka berittifaq gitu. Nah, ini perkataan mangkul dari Taifah Syadah minal usuliyin. Ini qalahu al-Amiri. Yang kedua al-jumhur labudna minal mustanid wa hadha huwa rajih. Jadi dulu apa yang pertama? Anal qaula bila mustanid minal qaul anallahi bila ilmin. Kalau misalnya kita bilang ijma dan ijma ini tidak ada mustanad, berarti kita mengatakan atas Allah itu tanpa ilmu. Kenapa? Karena sudah datang di Al-Qur'an, qul innama harrama rabbiyal fawahisya ma dhahara minha wa ma batan illa wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Adalah la yajuz. Cuma yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa a'lamul khuruq wa huwa la yahkum illa an mustahid wa huwa al-wahyu. Walidzalika tawaqqafa sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil masail hatta nazala alaihi wahyu faqadzalika ahlul ijma' la budda ayatanidu ila al-mustahid wa huwa al-adillatu asy-syar'iyyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam aja ketika memang ingin mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan din, beliau nunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, berarti ada mustanadnya gitu. Apalagi ahlul ijma', mereka berarti harus mustanad kepada adillah asy-syar'iyyah. Al-mas'alah al-an masyaratu hadzal mustanad hal yakfi bidhon aw la budda minat qat'i. Jadi berarti yang paling rajih adalah dia harus ke mustanad ya. Nah, mustanadnya itu apakah harus qat'i atau enggak apa-apa dhon gitu. Yang pertama, itu kan mustanad minal Qur'an wa sunnah al-mutawatirah fattafaqu annahu mustanad al-maqbul. Nah, kalau misalnya memang dari Qur'an wa sunnah al-mutawatirah hada huwa maqbul ya, maqbul. Memang sudah bersepakat mustanadnya memang harus qat'i gitu. Tapi kalau misalnya dari ahad, qiyas, ijtihad, pokoknya berkaitan dengan don, fahada khilaf. Nah, ini ada khilaf, wasabul khilaf. Al-ijma' huwa yufidu al-qat'a, lakin limada istadal ila dhanni wa hadha huwa mawdu'u Ibnu Qudamah. Karena kan ijma' itu sebenarnya kan yufidu qat'a ya. Nah, dia adalah dalil yang qat'i gitu. Cuman kenapa kok malah yastanid ila syai'in dhanni gitu. Maka inilah mawdu'u Ibnu Qudamah in aqadul ijma' anil ijtihad wal qiyas. Nah, wa bi'dhafati ma yarabihi Ibnu Qudamah min jawazihi, pokoknya nanti setelah kita pelajari. Intinya Ibnu Qudamah mengatakan itu boleh. Kenapa? Itu seperti ijma'u sahabah ala wujubi kita limani zakah wa hum alhaqu az-zakah bis shalah wa hada qiyas wal qiyas dhanni. Jadi seperti sahabat itu menjema untuk membunuh mani zakah. Nah, kenapa? Mereka dalilnya itu dengan qiyas, yaitu mereka mengkiaskan az-zakah bis shalah. Qiyas ini dhanni. Kemudian al-ummah idza zanat fa alaihi nisfu ma 'ala al-musanati min al-adab. Jamaah sahabat bi anna al-abna kal ammah wa li zabihi
rasun wa innama yakisuna ilal amah li anal asla la farqa baina takarrur unta fa jama'a wa nafil farid. Nah, ammah itu kan memang di Quran dikatakan haknya mereka itu adalah nisfoma dan musanati menar adab. Tetapi untuk abad itu tidak ada ya, tidak ada nasuknya. Akhirnya ulama mengatakan abad itu seperti amah. Mereka mengkiaskan abad dengan amah. Kenapa? Karena memang asalnya itu kan nggak ada perbedaan antara zakar wal unta. Maka dari itu mereka mengkiaskan dan kias itu adalah dhamir. Dan khulasohnya intinya al-qiyas alladzi la yajuz ayyakuna. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa kias bisa menjadi musadidun ijma, tapi dengan syarat kias tersebut bukan kias yang memang mukhtalaf baina sahabat, maka itu boleh. Allah taala alam, sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.